Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Hari ini kita akan melihat untuk uji multivariat, ya. Jadi uji multivariat itu adalah kelanjutan dari uji bivariat. Uji multivariat hanya berlaku untuk riset yang korelasi, riset yang mencari hubungan. Sehingga untuk riset komparasi, riset yang mencari perbedaan tidak lanjut ke uji multivariat. Ya, kalau kita melihat istilahnya, kalau untuk yang univariat berarti kita membaca data pada setiap satu variabel. Ya, membaca data pada setiap satu variabel. Tetapi kalau uji yang bivariat, kita akan membaca data atau membaca keterkaitan data antar dua variabel. Satu variabel independen dan satu variabel dependen. Ya, jika kita mempunyai beberapa variabel independen yang ingin dihubungkan dengan satu variabel dependen, ya, kita perlu melihat variabel manakah yang memiliki pengaruh paling kuat. Jadi kita ada beberapa variabel independen untuk diuji dengan satu variabel dependen. Untuk melihat variabel mana yang paling kuat, maka perlu dilanjutkan sampai ke uji multivariat. Sehingga uji multivariat ini sering disebut sebagai uji pengaruh. Ya, jadi tingkatannya diawali dengan uji univariat, analisa univariat, membaca variasi data pada satu variabel, kemudian analisa bivariat, membaca keterkaitan antara satu independen dengan satu dependen, kemudian terakhir adalah variabel multivariat, membaca pengaruh atau keterkaitan sekaligus dari beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Untuk dapat melaksanakan analisis multivariat, kita harus melalui terlebih dahulu analisis univariat dan bivariat. Ya, jadi yang akan kita uji ke dalam uji multivariat adalah hasil uji bivariat, di mana ada variabel independen, ada hasil uji hubungan independen dengan dependen, ya, yang p-value-nya kurang dari 0,25. Jadi nanti kalau kita melakukan uji hubungan dan kita peroleh p-value-nya kurang dari 0,25, maka variabel independen yang memiliki p-value kurang dari 0,25 itu yang akan kita uji multivariat. Jadi misalnya kita memiliki 5 variabel independen dan 1 dependen, nanti 5 variabel independen ini akan kita uji bivariat dengan variabel dependennya. Kita lihat apakah independen yang pertama nanti p-value-nya di bawah 0,25, independen yang kedua apakah juga di bawah 0,25, begitu juga yang independen ketiga, keempat, dan kelima. Nanti kalau kita mendapatkan ada hasil uji hubungan variabel independen dengan dependen yang p-value-nya kurang dari 0,25, maka variabel ini akan kita lanjutkan ke uji multivariat. Ya, semoga bisa dipahami bahwa uji multivariat adalah kelanjutan dari uji bivariat. Ya, nanti kita akan menguji multivariat pada variabel independen yang memiliki p-value pada saat uji bivariatnya, p-value-nya kurang dari 0,25. Ya. Ya, sebenarnya kalau untuk uji multivariat ini bukan hal yang sulit ya. Ya, jadi nggak perlu takut dengan uji multivariat. Ya, kalau kita lihat di layar ini, kita punya dua jenis uji multivariat, ada regresi logistik dan regresi linier. Ya, pemilihannya juga cukup sederhana saja ya. Jadi kalau regresi logistik ini kita pilih ya, uji regresi logistik kita pilih jika variabel terikat kita merupakan variabel kategorik. Jika variabel terikat kita merupakan variabel dengan skala nominal atau skala ordinal, maka menggunakannya regresi logistik. Tetapi yang regresi linier, jika kita variabel terikatnya merupakan variabel dengan skala numerik, variabel dengan skalanya rasio atau interval. Ya, ini sama untuk logistik maupun yang linier. Yang diuji adalah variabel independen yang pada saat uji bivariatnya memiliki p-value kurang dari 0,25. Ya, jadi kita melalui tahapan dulu, ada analisa univariat, ada analisa bivariat. Dari bivariat itu kita lihat variabel mana yang pada hasil uji hubungannya punya p-value kurang dari 0,25. Ya, oke. Nanti kalau hanya ada satu variabel yang di bawah 0,25 tetap bisa kita uji ya. Nanti kita bisa melihat seberapa besar dia memberikan pengaruh pada variabel dependen ya. Untuk yang regresi logistik ya, pembacaan hasilnya atau interpretasi hasilnya ya. Ya, nanti pembacaannya berdasarkan dari nilai p-value sama.
Kalau p-value kurang sama dengan alfa, kita katakan ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, ya. Kemudian ada urutan kekuatan atau kita sebut dengan OR, ya, untuk kasus kontrol, reset case control, atau kita sebut dengan reset retrospektif. Kemudian nanti ada RR, ya, risk ratio. Kalau OR, odds ratio. Risk ratio berarti untuk penilaian cohort atau untuk penilaian prospektif, ya. Jadi semakin besar OR atau semakin besar RR itu menunjukkan semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian yang regresi linear tadi sudah kita sampaikan bahwa dilakukan atau dipilih jika variabel terikat kita memiliki skala data numerik, memiliki skala data rasio atau interval. Variabel dependen yang diuji atau independen yang diuji adalah dia yang memiliki nilai P kurang dari 0,25 pada saat uji bivariat. Untuk yang regresi linear, interpretasi hasilnya ya, ini sama seperti uji hubungan. Ya, yang pertama dari nilai P sama kurang sama dengan apa? Berarti kita katakan ada pengaruh signifikan ya. Kemudian juga R, ya, nilai R adalah kekuatan pengaruh ya. Semakin besar R, maka semakin kuat pengaruhnya. Ya, nilai OR, nilai RR dan nilai R ini bentangannya 0,00 sampai 1,00. Ya, 0,00 ya. Yang R adalah 0,00 sampai 1,00. Kalau yang OR ya, kalau dia nilai OR atau RR, kalau nilai OR atau R-nya di bawah 1, berarti kita katakan nggak ada pengaruh juga. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi untuk riset yang regresi logistik, uji regresi logistik, OR dan ER dikatakan dia bisa mempengaruhi jika nilai OR atau R-nya lebih dari 1. Kalau kurang sama dengan 1, berarti dikatakan dia tidak bisa mempengaruhi. Sedangkan yang regresi linear, ya, R-nya ini nanti bentangannya 0,0 sampai 0 sampai 1, 0,0 sampai 1 ya. Jadi semakin mendekati 1, maka dia semakin kuat. Misalnya nanti kita mendapatkan yang regresi logistik OR-nya atau odds ratio-nya atau RR-nya ini misalnya 4,5 ya. Kalau kita mendapatkan nilainya 4,5, berarti artinya bahwa variabel independen ini bisa meningkatkan potensi terjadinya variabel dependen 4,5 kali daripada orang yang tidak mempunyai kondisi yang sama di variabel itu. Misalnya, kita meneliti pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap tingkat pengetahuan ya. Tingkat pendidikan kita kategorikan 2, tinggi sama menengah misalnya. Ya, ternyata pada hasil uji regresi logistik kita diperoleh hasil 4,5. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang pendidikannya tinggi 4,5 kali akan memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tingkat pendidikannya menengah. 4,5 berarti orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan memiliki potensi memiliki pengetahuan 4,5 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang tingkat pendidikannya menengah. Misalnya lagi paritas dengan kejadian atonia uteri ya, paritas kita katakan tinggi sama rendah. Nah, ternyata OR-nya 2,9. Berarti kita mengatakan orang yang tingkat paritasnya tinggi beresiko mengalami atonia uteri 29 kali lebih besar daripada orang yang paritasnya rendah. Gitu ya. Oke. Kalau yang RR ini sama dengan yang uji hubungan 0,00 sampai 1 ya. 0,00 sampai 0,199 artinya hubungannya sangat lemah ya. 2,200 sampai 0,399 berarti lemah ya. Kemudian 0,400 sampai 0,599 berarti dia kuat. Cukup kuat ya, dia cukup kuat. Kemudian yang 0,600 ya sampai 0,799 ya, berarti dikatakan dia memiliki kekuatan hubungan yang kuat. Nanti 0,8 sampai 0 hampir 1 ya, sampai 1 berarti kita katakan dia memiliki pengaruh atau hubungan yang sangat kuat. Ya, jadi yang regresi linear ini interpretasinya sama persis dengan uji hubungan. Ya, itu adalah untuk uji multivariat. Ya, sekali lagi, uji multivariat ini hanya untuk riset korelasi, riset yang mencari hubungan untuk dilanjutkan apakah ada pengaruh atau enggak. Tahapannya tentu saja diawali dengan analisa univariat, analisa bivariat, baru nanti analisa multivariat. Ya, oke. Ya, nanti ada 2 jenis, ada regresi logistik dan regresi linear. Ya, regresi logistik sama regresi linear
Logistik ini untuk uji multivariat jika variabel dependennya berskala kategorik, yaitu nominal dan ordinal. Logistik berarti untuk nominal dan ordinal. Kalau yang linear berarti untuk skalanya dia adalah numerik, rasio, dan interval. Sama, syarat variabel independen yang untuk uji multivariat ini adalah kalau p-value-nya kurang dari 0,25 ya. Nanti yang logistik interpretasi berdasarkan nilai P kurang sama dengan alfa, berarti ada pengaruh signifikan ya. Kekuatan hubungan dari odds ratio atau risk ratio ya. Odds ratio atau risk ratio ya. Ini kalau dia di atas 1 maka dikatakan ada pengaruh signifikan ya. Ya, nanti membacanya berapa angkanya itu. Misalnya 3,9 berarti berpotensi 3,9 kali lipat untuk mengalami ini, beresiko 3,9 kali lipat untuk mengalami ini gitu ya. Oke. Kemudian yang regresi linear berarti untuk yang uji pengaruh kalau variabelnya numerik, rasio, dan interval ya. Oke. Nah, variabel independen diuji adalah yang mempunyai nilai P kurang sama dengan kurang dari 0,25 ya, sama dengan logistik ya. Oke. Kalau untuk regresi linear ini dilihat dari nilai P, kekuatan hubungan, dan dari nilai urutan kekuatan hubungan yang dilihat dari nilai R atau koefisien korelasi ya. Kalau koefisien korelasi tadi dari 0,00 sampai 1 ya. Semakin mendekati 1 maka dia akan semakin kuat. Ya, demikian penjelasan untuk uji multivariat ya. Nanti akan saya berikan data, kemudian kita akan berlatih untuk SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.